Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Elektronik Plus Klaten, Plus Tour Klaten ya. Nah, kali ini saya akan memberikan ulasan atau review terhadap MOSFET BLF188XR yang beberapa hari yang lalu kita menjual 2 item ke pelanggan, kemudian karena pelanggan tidak suka atau tidak menganggap itu original, kemudian dikembalikan kembali dikembalikan kembali dikembalikan kembali. Kita welcome, kemudian kita uji apakah BLF188XR tersebut kondisinya bagus atau memang kata teknisi tersebut palsu. Oke, simak sampai akhir ya. Oke. Nah, ini adalah penampakan BLF188XR-nya ya. Tentunya yang ini kalian sudah pada familiar ya. Ini BLF188XR yang grade-nya mahal, yang biasa beredar, yang Ampleon. Kemudian ini yang kemarin dikembalikan 2 biji. Kemudian ini saya ada juga ini. Nah, ini sebenarnya palsu. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya. Untuk kakinya yang ini jelas beda ya dengan yang 2 ini ya. Yang ini lebih semi elip ya, semi elip. Kemudian yang 2 ini adalah kotak. Nah, ada yang Ampleon, ada yang NXP. Biasanya teman-teman teknisi suka yang Ampleon karena yang NXP atau Philips NXP biasanya cenderung panas dan agak melorot. Nah, yang dikembalikan kemarin ini yang ini ya, yang Ampleon tapi kakinya kotak. Nah, sebenarnya saya juga ada yang 188XR yang ini ya. Ini kakinya kotak juga, NXP Philippines. Namun ini sebenarnya MOSFET 27 volt. Jadi nanti kalau dipasang di 48 volt nanti akan langsung mati. Ya, ciri-cirinya seperti apa? Kita bisa cek di kaki basis dan kaki gate dan kaki source ini ya. Menggunakan multi. Caranya bagaimana? Simak sampai akhir video ini ya. Nah, ini yang saya pasang di sini adalah yang tipe Ampleon kakinya kotak ya. Ampleon ya, ini ya kakinya kotak ya, beda dengan yang ini ya. Yang ini sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian yang ini yang Ampleon yang kakinya kotak. Mohon maaf ya, ini palet bekas 2 meteran. Ini belum dilepas ATT-nya. Saya copot aja untuk uji ini tok ya, saya tidak bikin palet lagi ya. Kemudian saya ganti bagian output ini, yang sebelumnya 1 lilit saya ganti 2 lilit. Kemudian saya ganti C bagian tuning ini ya. Nah, kita cek apakah benar ini MOSFET ini tidak bisa keluar 1000 watt. Nanti kita coba. Ini sudah saya setting ya. Yang pertama kali setting saya biasanya menggunakan nano VNA. Coba kita pasang ya, setting menggunakan nano VNA nya bagian input. Nah, ini adalah setting bagian input. Saya biasa tanpa menggunakan tegangan, kita setting bagian input dulu. Di sini kita sudah setting, di sini ada trimmer, ini ada C. Kita coba di sini bagian nano VNA ya. Ini sudah match di bagian di frekuensi. Kita cek ya di frekuensi 104 ya, ini ya 104,5 ya. Nah, buat teman-teman yang untuk setting bagian input, Anda cukup menggunakan nano VNA ya. Nano VNA, kemudian masuk ke bagian input di sini untuk setting bagian input booster. Pastikan bagian setting tersebut, input booster ini frekuensinya 50 ohm di frekuensi yang dikehendaki. Nah, jadi sambil saya katakan bahwa
Sebenarnya tidak broadband, ini tidak broadband. Karena apa? Kalian lihat ya, di sini grafiknya yang match cuma satu, walaupun nanti kalau dipakai digeser di frekuensi agak ke bawah agak ke atas masih bagus ya, masih keluar bagus, tapi sebenarnya sudah tidak match lagi di bagian apa namanya ini ya, bagian trafonya ini ya. Mungkin menggunakan trafo teflon dengan trafo yang ferrit nanti hasilnya beda, tapi tetap tidak broadband ya. Tidak broadband itu tidak semua frekuensi, pasti harus disetting kalau lebih bagusnya. Nah, langsung kita nanti gunakan power supply ganda di sini ya. Langsung kita colokkan ke PLL ya. Oke, kita coba ya. Kita sambungkan ke PLL. Kita coba kita hidupkan dulu PLL-nya. Kita kasih tegangan di sini ya. Kemudian untuk power supply ini kita nyalakan dulu. Ini sudah terhubung dengan SWR. Kita gunakan SWR yang bawah karena kapsul kita ternyata yang frekuensi broadcast cuma tinggal 500, dulu yang 5000 terjual ya, jadi kita gunakan yang Daiwa ya. Nah, untuk tegangan kita baru set di 46 volt ya, 46 volt ya ini ya. Kemudian untuk input ya kita set di setengah watt ya, ini ya. Jadi dari PLL ke SWR ke booster itu SWR-nya 1:1. Kita lihat ya di sini ya. View reflektifnya tidur atau bubuk di sini 1:1 ya. Ini inputnya setengah. Langsung ya kita nyalakan. Nah, untuk power meternya di sini sudah kita set di 2000 watt ya, mentok ya, ini 2000 watt ya. Nyalakan, oke. Iya. Keluar 900 ya. 900 ya. Ini MOSFET-nya ya. Ini MOSFET-nya. Kemudian di SWR yang sana wah nggak kelihatan ya. Kita nyalakan lagi. SWR-nya nanti kalau yang Daiwa panas ya. Panas kemudian melorot. Nah, tegangannya di sini tinggal 45 ya. Inputnya setengah watt. Kalau naikkan lagi mungkin naik lagi nih. Jadi MOSFET ini masih mampu keluar 1000 watt ya. Oke. Panas ya, kabelnya panas nih. Kabelnya panas. Coba kalau kita naikkan lagi inputnya di 1 watt. 1 watt ya. Nah, 1 watt. Ya, dia di angka 1000 ya. Tegangannya di 45. Input 1 watt keluar 1000, tegangan di 45 ya. 45. Dari 46 dia drop di 45. Oke. Mungkin ini sekedar review apakah benar BF188XR yang kita jual itu tidak dapat keluar 1000 watt, ternyata keluar 1000 watt ya. Nah, mungkin untuk yang ini kita tidak jual karena kita tahu ini adalah sablonan dari MOSFET BTS 28 volt. Enggak, kalau dipakai nanti otomatis mati ya, langsung mati. Nah, cara ceknya gimana Bang? Kita cek ya, kita cek dulu cukup menggunakan multi analog. Ceknya gampang nih, saya beberkan ya, multi analog ya. Nah, di sini kita pasang di ohm ya. Kalau MOSFET yang 48 volt itu rata-rata ketika dikasih ini
diukur nanti hasilnya beda. Coba ya kita ukur ya. Nah, bagi Anda yang suka impor, kalau di toko tidak recommended, tolong hati-hati karena banyak sekali toko itu hanya menjual spare part, dia tidak mengerti seluk-beluk MOSFET. Sehingga ini dulu saya coba impor dengan harga yang lebih murah, ternyata palsu ya. Impornya ya mungkin sekitar ya hampir 2 jutaan lah, 2 jutaan lebih, 2 jutaan lah, tapi palsu ya, sayang sekali. Jadi MOSFET yang ini keluar mungkin 300 watt dengan tegangan kerja 28 volt di harga 2 juta kan mahal sekali. Tapi kalau Anda mempunyai langganan di luar negeri, toko terpercaya, dia tahu RF, dia sering menggunakan atau tahu seluk-beluk mana yang palsu mana yang tidak, no problem sih. Tapi saran saya itu tadi ya, coba-coba ya. Kalau Anda kenal dekat dengan yang jual, no problem ya. Nah, caranya mudah, ini dikasih di ohmmeter, kita ukur seperti ini ya. Nah, ini gerak ya, view-nya gerak ya. Nah, di bagian gate ini menandakan MOSFET-nya 28 volt, kemudian yang 48 volt itu tidak gerak ya, tidak gerak. Kemudian ini yang saya pasang tadi, yang saya pasang di MOSFET ini ya, yang kita coba tadi adalah tidak gerak ya, TV-nya tidak gerak. Nah, ini palsu ya. Nah, gerak loh ya, cukup mudah. Tapi kalau misalkan Anda beli sampai di Indonesia kemudian dicek ternyata palsu, ya dia nggak tahu kalau palsu sih. Ya itu tulisannya betul tuh 188 XR, kita tidak nipu ya. Dia nggak nipu sih, nah, nggak nipu, bener 188 SL, tapi ini palsu ya. Anda repot sendiri nanti ya. Oke, mungkin itu aja yang video bisa kita sajikan. Mohon maaf kalau tempatnya acak-acakan ya. Ya maklumlah, lama nggak nyolder, kemudian nyolder kan sebenarnya udah dirapi-rapikan semua itu alat-alat untuk solder. Kita fokus ke penjualan saja, spare part, menyediakan spare part yang berkualitas untuk teman-teman kita yang masih bergelut di bidang RF. Untuk solder menyolder banyak nih teknisi yang lain. Nah itu kan sangat bagus-bagus juga ya itu. Nah bisa ya diserahkan ke teknisi yang lain. Kita sudah off untuk solder ya. Ini cuma bikin review saja karena ada barang kita yang kita kirim ke konsumen kemudian kembali lagi karena tidak terima, ya kita buat review aja apakah benar itu barang jelek apa barang bagus. Ya kita maklumi karena semua orang itu kadang ada yang tahu ada yang enggak ya. Daripada sudah dipasang enggak keluar powernya kemudian komplain ke kita juga serba salah. Mending dikomplainkan dulu kan, ya mungkin benar. Nah ini kita coba buat reviewnya ya. Oke, jangan lupa subscribe ya, kemudian like, tombol loncengnya dibunyikan, siapa tahu ada trik-trik menarik dari kita nanti. Jangan lupa ya belanjanya di E+ Store ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.